Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kartika Sari dengan NIM 019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal terkait IT Balance Scorecard, yang dimana terdapat dua review jurnal, yang pertama jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang pertama yaitu jurnal nasional dengan judul pengukuran kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dalam pemanfaatan sistem informasi dengan menggunakan IT Balance Scorecard. IT Balance Scorecard merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu penyelesaian TI. Tujuannya adalah menyediakan kunci mengenai tujuan strategi TI, menunjukkan efektivitas dan nilai tambah dari TI dan mengkomunikasikan kinerja, risiko dan kemampuan TI. IT Balance Scorecard telah diadopsi secara luas penggunaannya dalam mengukur kinerja bisnis dan industri, pemerintahan, dan organisasi nirlaba. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat teknik Kementerian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku merupakan salah satu badan publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang memiliki visi dan misi. Pengukuran terhadap kinerja organisasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam melakukan pengukuran kinerja, maka dapat diketahui informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan pemanfaatan melalui aplikasi TI dalam menunjang kebutuhan sistem informasi pegawainya. Metode penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode mixed method. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner ke sejumlah responden. Tahapan pengukurannya mencakup penyelarasan visi dan misi, penyelarasan strategi TI dengan perspektif IT Balance Scorecard. Kedua, penelitian terdahulu. Yang pertama, dengan judul penggunaan IT Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja teknologi informasi pada Sikom Bali, yang membahas tentang masalah divisi IT pada Sikom yang menangani semua sistem yang ada pada Sikom Bali. Judul kedua yaitu penerapan IT Balance Scorecard dalam penyusunan peta strategi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan studi kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan akan membangun suatu pedoman berupa usulan peta strategi teknologi informasi. Ketiga, konsep Balance Scorecard. Pada tahun 1992, Kaplan dan Norton merancang Balance Scorecard sebagai satu set langkah-langkah yang memberikan pandangan yang cepat namun komprehensif kepada manajemen puncak. Yang keempat, IT Balance Scorecard. Pada tahun 1997, Van Grimbergen dan Van Bruggen mengadopsi Balance Scorecard untuk digunakan pada organisasi Departemen Teknologi Informasi. IT Balance Scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif kontribusi organisasi atau corporate contribution, orientasi pengguna atau user orientation, keunggulan operasional atau operational excellence, dan orientasi masa depan atau future orientation. Hasil dan pembahasan pada tabel berikut yaitu tabel penyelarasan strategi TI dengan perspektif IT Balance Scorecard, yang dimana ukuran strategis diperoleh dari penjabaran masing-masing tujuan strategis IT Balance Scorecard sehingga menjadi beberapa ukuran penting. Setiap ukuran strategis harus memiliki suatu sasaran strategis. Selanjutnya, melakukan proses pengukuran untuk menilai kinerja aplikasi sistem informasi pegawai. Setelah mengetahui ukuran strategis dan sasaran strategis dari tiap perspektif IT Balance Scorecard, maka perhitungan IT Balance Scorecard dapat dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan tiap tujuan strategis dengan kondisi yang ada pada organisasi saat ini. Adapun gambaran umum responden dalam konten ini adalah kepala subbagian keuangan, aset, kepegawaian dan umum, kepala subbagian perencanaan, kepala bidang pembinaan teknis jasa konstruksi, kepala bidang tata ruang, dan beserta pegawai yang dimana masing-masing 3 orang setiap bidangnya. Dengan jumlah pembagian kuesioner berjumlah 16 dan dikembalikan berjumlah 16.
Berikut ini merupakan rekapitulasi perhitungan evaluasi hasil mengenai pemanfaatan aplikasi TI untuk masing-masing perspektif. Pengukuran kinerja terhadap pegawai dalam pemanfaatan sistem informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dari 2 subbagian dan 3 bidang. Setelah data dikumpulkan dan dilakukan perhitungan besaran sasaran strategis dan konseptual, dilanjut dengan pembobotan tujuan strategis, maka diperoleh hasil rata-rata akhir nilai tujuan scorecard dari hasil perspektif sebagai berikut. Kontribusi organisasi 23%, orientasi penggunaan 19%, keunggulan operasional 21%, dan orientasi ke depan 20%. Perspektif kontribusi organisasi. Perspektif ini menjelaskan bagaimana perwujudan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum yang mendorong perkembangan di mana melalui pegawainya. Pekerjaan yang dilakukan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi. Dari perspektif kontribusi organisasi sebesar 20% dan memiliki selisih 2%. Ini dapat dikatakan sangat baik karena mengedepankan kualitas layanan sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, perspektif orientasi pengguna. Berdasarkan cara pandang dari IT Balance Scorecard, pengaruh kontrol dan pengawasan kinerja dari pihak terkait juga akan sangat membantu kinerja yang baik khususnya bagi pegawai. Tapi kenyataannya nilai untuk perspektif orientasi pengguna sebesar 19%, merupakan nilai perspektif terendah, memiliki selisih sebesar 6%. Nilai tersebut lebih besar dari batas toleransi 5%. Maka dari itu perlu diperhatikan lagi dalam pemanfaatan sistem informasi. Dan juga perlu adanya peningkatan kompensasi dan keahlian serta peningkatan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi sistem informasi pegawai. Perspektif keunggulan operasional. Evaluasi kinerja pegawai berdasarkan perspektif TI itu sendiri merupakan bagian dari pembahasan dalam perspektif operasional. Kinerja pegawai sangat mempengaruhi bagaimana kemajuan perusahaan di masa depan yang dapat dilihat dari proses penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan publik dan aturan dalam proses kerja, cara peningkatan kelayakan sistem dalam menyelesaikan proyek terbaik, dan juga menghasilkan kualitas informasi serta peningkatan kualitas keamanan aset, informasi serta data-data sudah dikatakan cukup baik. Perspektif operasional mendapatkan nilai 20% dan memiliki selisih 4%. Yang terakhir yaitu perspektif orientasi masa depan. Pada perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapabilitas TI dan kemampuan pegawai untuk mengembangkan sistem dalam menggunakan aplikasi TI yang baru. Sistem informasi kepemilikan pegawai merupakan hal yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing untuk kedepannya. Perspektif masa depan menggunakan nilai 20% dan memiliki selisih 5%. Yang kedua yaitu jurnal dengan judul Improvement of Information Technology Infrastructure in Higher Education Using IT Balance Scorecard. Sebagai pengantar, teknologi informasi telah banyak digunakan oleh banyak pihak seperti organisasi, lembaga, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya untuk mendukung proses bisnis. Teknologi informasi dan bisnis terkait erat dan suatu institusi tidak dapat menjadi lembaga yang kompetitif jika teknologi informasi dan bisnis tidak selaras. Keselaran antara bisnis dan teknologi informasi telah terbukti memiliki hubungan positif dengan kinerja suatu institusi. Teknologi informasi menempati posisi penting dalam proses globalisasi ekonomi dan merupakan kebutuhan di setiap negara berkembang. Dalam pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran. Di negara berkembang, umumnya ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penerapan infrastruktur TI di pendidikan tinggi. Berdasarkan pertimbangan di atas, kemudian dipilih IT Balance Scorecard sebagai framework yang digunakan untuk analisa infrastruktur IT di perguruan tinggi dengan menggunakan beberapa Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya mencakup indikator kemampuan implementasi dan kemampuan sumber daya tim. Literatur review. Penggunaan kinerja dikembangkan sebagai sarana untuk memantau dan memelihara kontrol organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat melaksanakan strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan keseluruhan. Salah satu alat untuk pengukuran kinerja yang banyak digunakan oleh para peneliti dunia adalah Balance Scorecard. Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dari 4 perspektif penting. Perspektif tersebut termasuk pelanggan, internal, inovasi,
pembelajaran, dan keuangan. Universitas sebagai lembaga pendidikan membutuhkan alat dan model yang tepat, memastikan rencana dan proses yang dibatasi, dan integritas lulusan ke dunia kerja untuk pendidikan kinerja universitas. Maka itu terdapat penelitian terkait implementasi balance scorecard dalam pendidikan oleh Head Kenko yang menyebutkan bahwa balance scorecard memberikan pandangan sistemik tentang strategi untuk institusi yang memastikan kerangka kerja dan dalam proses manajemen strategis dengan skema plan, do, check, action. Dan Philbin mengidentifikasi bagaimana manajemen universitas dapat ditingkatkan dengan menerapkan pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Balance scorecard diterapkan di sekolah Iran dan menyimpulkan BSc dibandingkan dengan perjalanan strategis lainnya lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan masalah organisasi pendidikan. Balance scorecard juga diterapkan untuk masalah TI. Divisi TI dalam suatu organisasi biasanya menyediakan layanan untuk organisasi internal, dan itu membuat IT balance scorecard sedikit berbeda dari balance scorecard biasa. Grambergen dan Burgen memperkenalkan IT balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu orientasi pengguna, keunggulan personal, orientasi ke depan, dan kontribusi. Untuk metodologinya, yang pertama yaitu ada analisis organisasi atau institusi. Tentang ini dimulai dengan analisis lembaga yang akan dipelajari. Analisis ini dimulai dengan menentukan KPI untuk setiap perspektif IT balance scorecard. Yang kedua, studi sastra dan penentuan KPI. Untuk memudahkan penentuan KPI, selain mempelajari lembaga yang akan dianalisis, juga dengan mencari penelitian serupa yang telah dilakukan oleh sebelumnya. 3. Pengumpulan data. Konversi dalam bentuk pertanyaan kuesioner yang kemudian ditisipkan dengan metode opinion sampling kepada 30 responden yang terdiri dari staf dan dosen dari berbagai fakultas dan unit di UAJ. Keempat, analisis infrastruktur TI menggunakan ITBS. Hasil kuesioner digunakan untuk membangun ITBSC yang akan dianalisis dan dikombinasikan dengan hasil wawancara untuk mendapatkan hasil analisis. ITBSC dikembangkan menggunakan alat online balance scorecard. Analisis ITBSC menghasilkan laporan BSC. Yang kelima, laporan dan analisis temuan. Laporan ITBSC kemudian dianalisis dan dicocokkan hasilnya dengan temuan dari hasil kuesioner dan wawancara dengan IT Head, wakil kepala layanan TI. Implikasi manajerial yaitu analisis laporan dan temuan nanti klasifikasikan yang positif dan negatif. Hal-hal positif yang ditemukan harus disimpan, sedangkan yang negatif harus diperbaiki. Keduanya masalah saran dan rekomendasi untuk tata kelola infrastruktur TI di masa depan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penilaian dengan IT balance scorecard. Berdasarkan tabel laporan IT balance scorecard dari hasil kuesioner, terlihat nilai perspektif berkisar 1.100% dan hasil KPI dari 100%. Hasil menunjukkan bahwa perspektif kontribusi organisasi perusahaan merupakan hasil terbaik atau paling signifikan, dan perspektif organisasi masa depan menjadi hasil terburuk. KPI dengan nilai paling signifikan adalah nilai bisnis unit IT, dan yang terendah adalah keterampilan karyawan TI. Yang kedua yaitu analisis laporan dan temuan. Poin pertamanya yaitu kontribusi perusahaan. Kontribusi perusahaan diwujudkan dalam rencana strategis TI, yang dimana terdapat 4 rencana strategis yang terfokus dari divisi TI. Yang pertama, meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan belajar berbasis teknologi. Kedua, meningkatkan layanan administrasi universitas yang terintegrasi. Ketiga, meningkatkan infrastruktur seperti penguatan internet, membangun koneksi dan kemampuan server. Dan keempat, pengembangan sumber daya manusia TI yang dilakukan secara teratur dengan pelatihan dan sertifikasi. Orientasi pengguna. Untuk mendapatkan kepuasan pengguna, divisi TI selalu berusaha untuk membuat produk berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh divisi TI disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi yang telah dibuat meliputi CKU, SIMKA, dan SPKP serta Atma Rewards untuk staf dan dosen. Untuk siswa ada Siatma, Sigma, dan Atma Rewards. Dan untuk eksternal dan alumni terdapat PMB online dan Hompoint. Dari sisi pengguna merasa terbantu dengan adanya fingerprint presence system dan aplikasi lain yang dibuat oleh IT Division. Kondisi ini terbukti karena hanya
karena hanya ada 10% responden yang merasa aplikasi yang dihasilkan oleh DBCIT belum sesuai dengan kebutuhannya. Ketika aplikasi dikembangkan, pengguna terlibat untuk memastikan kualitas sistem. Sebelum aplikasi dikembangkan, wawancara dilakukan kepada pengguna tentang spesifikasi dan fungsi sistem yang diharapkan. Setelah itu, aplikasi dikembangkan hingga selesai. Selain pengembangan sistem, interaksi pengguna dengan divisi TI terjadi dalam menangani keluhan pelanggan. 97% responden merasa bahwa pengguna dapat dengan cepat memperoleh jawaban dari keluhan atau pertanyaan dalam penggunaan sistem yang ada melalui helpdesk dengan kecepatan respon dalam waktu 24 jam dibantu oleh tim staf visual. Peningkatan operasional. Untuk perspektif peningkatan operasional, terdapat beberapa KPI seperti efektivitas pengembangan aplikasi, fasilitas pemerataan sistem, efektivitas fungsi pelayanan, dan akurasi perbaikan. Berdasarkan kuesioner, hanya 10% pengguna yang tidak puas dengan sistem yang dikembangkan oleh divisi TI. Situasi ini membuktikan bahwa pengembangan sistem telah efektif, tapi masih perlu beberapa evaluasi tentang apa yang membuat pengguna tidak puas. Menurut Helpdesk, 97% pengguna puas dengan respon keluhan atau IDE Helpdesk. Untuk meningkatkan kualitas layanan pada pengguna, divisi TI menggunakan sistem informasi Helpdesk berdasarkan sistem tiket. Dan terjamin IT Helpdesk akan menyelesaikan masalah maksimumnya dalam waktu 48 jam atau 2 hari sejak saat keluhan. Tidak hanya cepat, tetapi perbaikan yang dilakukan oleh tim IT juga akurat dan efektif sesuai dengan masalah yang dialami oleh pengguna. Orientasi masa depan. Untuk perspektif ini, ada beberapa KPI seperti anggaran pelatihan personal TI, perspektif personal TI, anggaran untuk penelitian dan pengembangan TI, dan inovasi produk TI. Keahlian personal TI bagus karena TI mengikuti seleksi yang ketat sebelum mereka diterima untuk bekerja, dan mereka selalu mendapatkan pelatihan secara rutin. Pelatihan dilakukan untuk personal TI dilakukan cukup sesuai target dan sesuai kebutuhan. Anggaran pelatihan terjangkau oleh anggaran yang disediakan. Inovasi dan pengembangan selalu dikejar oleh divisi IT, dan anggarannya berasal dari anggaran penelitian LPPM atau unit penelitian di UIJY. Inovasi produk IT masih ada dan dimulai dengan penelitian informal menggunakan teknologi terbaru. Nah, dari justifikasi di atas dapat disortir beberapa aspek dari 4 perspektif IT balance scorecard yang perlu ditingkatkan untuk membentuk rekomendasi kepada manajemen. Aspek yang perlu ditingkatkan seperti perhitungan tentang manfaat dan keuntungan implementasi TI, keluhan pengguna tentang bug sistem, pengguna yang nyaman dengan sistem lama sehingga tidak ingin menggunakan sistem baru, penggunaan teknologi baru yang dianggap mahal, dan kurangnya staff TI. Selain kekurangan di atas, ada beberapa aspek yang telah dilakukan dengan baik, seperti biaya TI yang baik, konsistensi untuk menggunakan teknologi baru, konsistensi untuk memastikan kualitas produk, dan penanganan keluhan pengguna yang efektif dan cepat. Terakhir, implikasi manajerial. Untuk hal-hal yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan tata kelola infrastruktur IT UIJY, yang pertama ada pengenalan biaya TI, kedua penggunaan teknologi baru, 3 produk berkualitas, keempat penanganan keluhan pengguna yang efektif dan cepat. Dan yang perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan yaitu 1. Indikator belum ditetapkan untuk rencana strategis berupa peningkatan kualitas pendukung kegiatan pembelajaran berteknologi. Kedua, perhitungan manfaat dan keuntungan implementasi IT di UIJY tidak pernah dilakukan. Ketiga, teknologi yang digunakan oleh IT masih relatif baru sehingga tetap mahal. Keempat, beberapa pengguna enggan beralih ke sistem baru karena mereka nyaman dengan sistem lama. Dan yang kelima, kekurangan staff IT. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.